Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Para pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan, umur, mudah-mudahan umur yang berkah, juga masih diberikannya kepada kita nikmat yang namanya iman dan hidayah, sehingga kita masih mau selalu ingat kepadanya. Karena ketahuilah, dengan banyak mengingatnya lah hati kita akan menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita akan menjadi tentram, tidak termasuk hati yang gelisah. Selanjutnya, selawat beriring salam kita hatur junjung tinggikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah, insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sedang yang namanya dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit kita dan memberikan obat kepada kita agar kita sembuh. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sembuh, insyaallah apapun penyakit kita yang kita derita, insyaallah kita akan sembuh seperti sedia kala. Mudah-mudahan manakala kita dalam keadaan sempit, baik sempit rezeki maupun sempit pemikiran, insyaallah Allah akan melapangkan rezeki dan pemikiran kita, dan Allah memberikan kepada kita semua jalan keluar atas semua masalah yang kita terima, yang kita derita. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan jika ada orang-orang yang mau berniat iri dengki kepada kita semua, insyaallah Allah akan menjauhkan yang namanya orang tersebut kepada kita yang mau bersifat iri dengki kepada kita. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, taufik kita, tema kita di sore hari yang berbahagia ini adalah mencari jodoh. Di dalam kehidupan sehari-hari, mengarungi kehidupan di atas dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua berpasangan. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, itulah pasangannya. Manusia berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Itulah yang namanya kehidupan di atas dunia ini.
apabila kita seorang insan, seorang anak manusia, apabila umur sudah cukup, kemampuan sudah ada, marilah kita untuk yang namanya menganjurkan anak ataupun saudara kita agar bersegera menikah. Para pemuda-pemudi yang sudah mapan, yang sudah mempunyai pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut belum mapan rasa kita, akan tetapi umur kita sudah matang, hendaklah kalian segera untuk menikah. Karena ketahuilah bahwasanya nikah itu adalah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebagaimana di sebuah hadisnya yang berbunyi, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, yang berarti nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah anjuranku. Faman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, berarti barang siapa yang tidak mau menikah, falaysa minni, maka dia bukanlah golongan dari umatku. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya ini adalah dianjurkan kepada orang-orang yang telah mampu untuk menikah, baik mampu menghidupi di bidang yang namanya ekonomi, maupun mampu menghidupi yang namanya di dalam pemikiran. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ada beberapa kategori yang namanya anjuran dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri atau bagaimana orang-orang yang akan harus kita pilih sebagai jodoh ataupun sebagai teman hidup di dalam kita mengarungi rumah tangga ataupun menjadi pendamping kita. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di sebuah hadisnya bahwasanya ada beberapa ciri yang harus kita pilih sebagai yang namanya jodoh ataupun yang namanya pendamping hidup kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila nasabikum walaki yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, yang berarti bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan menilai, tidak akan memandang kepada yang namanya bentuk face kita. Jadi untuk yang namanya memilih jodoh, pilihlah yang namanya mempunyai face ataupun wajah. Kalau wanita dia harus cantik, kalau laki-laki dia harus ganteng, itulah pilihan kita. Walaupun tidak secantik seperti yang kita idam-idamkan selama hidup kita, walaupun tidak seganteng seperti yang kita inginkan, akan tetapi pilihlah yang namanya, kalau kita laki-laki, pilihlah wanita yang sekiranya kita membawa untuk pergi jalan, untuk membawa dia pesta, kita tidak akan mendapat cemoohan atau malu. Oleh sebab itu, memang yang namanya mempunyai wajah cantik adalah merupakan suatu idaman setiap laki-laki. Begitu juga sebaliknya, mempunyai wajah tampan ataupun ganteng adalah merupakan idaman semua wanita. Akan tetapi kecantikan, kegantengan bukan menjadi ukuran kebahagiaan hidup.
bukan menjadi yang namanya kebahagiaan dalam berumah tangga. Apakah yang menjadi tolak ukur dalam berumah tangga adalah kebahagiaan yang namanya hati, saling pengertian, dan juga saling memperhatikan. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, terkadang banyak yang terkecoh karena kecantikannya dia tertipu, karena kegantengannya dia terpesona, bahkan terpesonanya dapat meluluh lantakkan yang namanya hatinya, sehingga dia mau berkorban apa saja untuk sang pujaannya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ganteng saja ataupun cantik saja bukan merupakan satu-satunya modal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, sementara kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Ya rekan Raw FM, nah itulah untuk sesi pertama kita ini, nanti kita bakal hadir kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Raw FM, your lifestyle. Jadi bagaimana cara kita memilih pasangan hidup kita? Yang pertama tadi ada, yaitu harus ganteng ataupun cantik. Walaupun yang namanya kegantengan dan kecantikan bukan merupakan tolak ukur yang utama dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, akan tetapi ganteng dan cantik merupakan pendukung yang namanya hidup dalam rumah tangga. Untuk yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang namanya mencari jodoh pasangan hidup kita adalah orang yang mempunyai yang namanya keturunan. Dalam arti keturunan ini adalah yaitu bagaimana keluarga ataupun orang tua calon kita tersebut. Kita harus memperhatikan keturunannya. Apakah yang namanya pasangan ataupun calon daripada pendamping kita itu apakah orang yang mempunyai keturunan yang baik-baik ya? Apakah orang yang baik-baik, baik kedua orang tuanya maupun saudara ibu ataupun saudara ayahnya, apakah mereka keluarga yang baik-baik? Biasanya apabila ayah ibunya baik, insya Allah anaknya juga akan baik. Walaupun tidak 100% demikian, akan tetapi mayoritas orang-orang yang ayah dan ibunya baik, insya Allah anaknya juga, keturunan juga akan baik. Nah, itu kenapa dikategorikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketahuilah bahwasanya keturunan ini adalah merupakan yang namanya salah satu tolak ukur yang menjadi yang namanya pilihan kita dalam mencari yang namanya pendamping hidup. Keturunannya harus bagus, harus orang yang pintar-pintar umpamanya ya kan. Keturunannya tidak pernah berbuat yang tidak baik dalam masyarakat, tidak pernah membuat malu keluarga. Nah, itulah dia. Apabila ada kita tahu orang tuanya sudah berbuat yang tidak baik dalam keluarga, mungkin boleh jadi nanti anaknya juga akan berbuat yang sama karena sudah ada keturunan ataupun titisan darah dari orang tuanya. Karena kita mengharapkan bahwasanya apabila orang tuanya baik, tentu anaknya juga akan baik, dan insya Allah anak-anak kita juga akan baik. Contoh yang lain, apabila kita ingin yang namanya memperoleh keturunan kita pandai membaca Al-Quran atau hafiz Al-Quran atau qori ataupun qori'ah, kita lihatlah orang tuanya. Apakah orang tuanya rajin membaca Al-Quran, ataukah orang tuanya juga yang memang tahfiz ataupun qori? Insya Allah anaknya juga menitis sedikit banyaknya yang namanya bakat
orang tuanya sedikit banyak pasti menitis kepada anaknya. Nah, kita mencari pendamping hidup kita yang seperti itu. Karena ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sifat daripada orang tuanya akan menitis kepada anaknya. Jadi carilah yang mempunyai keturunan yang bagus-bagus sesuai dengan kategori pilihan kita. Karena ketahuilah bahwasanya apabila yang namanya pendamping hidup kita orang tuanya tidak bagus, mungkin nanti pendamping hidup kita juga ada titisannya tidak bagus. Bukan menjadi patokan 100% yang demikian itu tidak, akan tetapi mayoritas demikian adanya. Apabila pendamping hidup kita keturunannya yang bagus-bagus, orang tuanya kedua belah pihak bagus, insya Allah dia pun akan bagus juga. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kita mencari pendamping hidup adalah orang-orang yang amwalikum, orang-orang yang mempunyai harta. Walaupun yang namanya tidak seperti yang kita harapkan, akan tetapi tidaklah terlalu susah ia yang namanya untuk membiayai hidup dia. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, walaki yanzur, akan tetapi Allah akan memandang jikalah tadi 3 ciri yang kita gambarkan tadi apabila tidak dia miliki, hendaklah kita akan memilih ila dinikum, melihat kepada agamanya. Jika dia kurang ganteng atau kurang cantik, ataupun keturunannya yang kurang baik, ataupun mempunyai harta yang cukup-cukup atau pas-pasan, hendaklah kita melihat dinikum, agamanya. Karena ketahuilah, dengan agama orang akan bisa bertambah cantik dan bertambah ganteng. Dengan agama orang tersebut akan mudah yang namanya menambah harta. Dengan agama maka akan bisa merubah yang namanya keturunan. Orang-orang yang kurang baik akan menjadi baik, orang yang baik akan menjadi lebih baik dengan agamanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah lebih mencintai, lebih menyukai orang-orang yang memiliki agama daripada orang-orang yang ganteng atau cantik, yang mempunyai harta, yang mempunyai keturunan bagus akan tetapi tidak mempunyai yang namanya agamanya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dengan demikian hendaklah kita menganjurkan kepada orang-orang di sekeliling kita, apalagi terhadap anak-anak kita yang ingin yang namanya memilih pendamping hidup, yang ingin yang namanya mencari teman hidupnya, hendaklah kita anjurkan yang 4 poin ini. Karena kalaulah memang pada diri seseorang itu tidak ada yang memiliki 4 poin ini, maka hendaklah minimal sekali kita cari yang 1 poin. Apakah itu? Yaitu dinikum, yaitu orang-orang yang mempunyai agama. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, memang seperti di awal tadi saya katakan bahwasanya ganteng dan cantik merupakan modal awal dan modal pokok dalam mencari jodoh. Akan tetapi tidak selamanya kegantengan dan kecantikan itu bertahan lama. Keturunan yang bagus, keturunan yang mapan, itu merupakan sebagai pilihan. Akan tetapi tidak selamanya keturunan orang-orang yang baik akan menjadi baik pula. Boleh jadi karena yang namanya faktor lingkungan dan pergaulannya
dia akan menjadi tidak baik. Sehingga walaupun dia mempunyai harta yang banyak, harta yang cukup dalam kehidupannya, akan tetapi harta juga akan bisa musnah dan habis. Ganteng juga, cantik juga akan bisa habis dan berubah. Keturunan juga bisa berubah. Akan tetapi apabila kita memilih yang namanya dinikum dengan agama, itu tidak akan berubah selamanya. Dengan kita memilih calon pendamping kita yang menemani hidup kita, apabila dia beragama, itulah sebaik-baik orang yang hidup di atas dunia ini yang mempunyai pendamping yang kuat agamanya. Walaupun demikian, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, itu adalah merupakan suatu pilihan terhadap kita. Dan meskipun tidak ada pilihan lain dalam hidup ini yang untuk mencari calon pendamping hidup kita, carilah orang-orang yang beragama. Ketahuilah, dengan agamalah kita akan menjadi cukup. Ketahuilah, dengan agama kita menjadi tentram, dan dengan agama pula kita akan menjadi baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita break sebentar setelah pariwara yang berikut ini. Ya, terima kasih kepada Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Kita panggil iklan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dalam mencari calon pendamping hidup kita, ketahuilah, janganlah coba-coba. Dalam arti kata, kita coba dulu bagaimana nanti bisa diganti, dan itu tidaklah boleh dalam kehidupan. Oleh karenanya, dalam hidup ini kita selalu mempunyai choice, mempunyai pilihan. Janganlah salah memilih, sehingga seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi dalam yang namanya kesimpulan, yang namanya tausiah di sore hari yang berbahagia ini, bahwasanya ada 4 ciri yang harus kita perhatikan dalam memilih pendamping hidup kita. Yang pertama yaitu tentang cantik atau gantengnya pendamping hidup kita. Walaupun yang namanya kegantengan dan kecantikan itu adalah yang namanya tidak selamanya, akan tetapi minimal sekali pada saat-saat kita bahagia tidak malu membawa pendamping kita jalan ataupun pergi ke pesta umpamanya. Walaupun bukan yang namanya cantik atau kegantengan menjadi faktor utama dalam kehidupan ini, karena kegantengan dapat luntur, kecantikan juga dapat luntur dalam hidup ini. Orang yang lebih daripada umurnya 45 tahun ataupun 40 tahun, gantengnya akan berkurang, bahkan bisa luntur. Demikian kecantikan juga. Apabila seorang wanita umur 40 atau 45 tahun, mungkin tidak secantik umur dia pada saat 20 atau 25 tahun. Sehingga carilah orang-orang calon pendamping kita itu orang yang mempunyai agama. Yang selanjutnya, bahwasanya dalam mencari pendamping hidup kita, hendaklah kita melihat daripada keturunannya. Karena ketahuilah bahwasanya apabila keturunan orang-orang bagus, insya Allah anaknya, keturunannya akan juga bagus. Itulah kita cari dan kita pilih. Walaupun yang namanya keturunan bukan juga faktor utama dalam kebahagiaan hidup rumah tangga, akan tetapi keturunan dapat membahagiakan yang namanya hidup kita berada dalam rumah tangga. Karena ketahuilah bahwasanya banyak orang-orang keturunan yang tidak baik, anaknya bisa kita bimbing dan bisa menjadi orang-orang baik. Kenapa? Karena dia mempunyai agama. Yang selanjutnya, yang kita pilih haruslah orang-orang yang mempunyai harta, baik yang namanya harta dunia maupun harta akhirat. Harta dunia ini apa? Yaitu harta perhiasan ataupun yang namanya
uang ataupun jabatan ataupun yang namanya kendaraan. Akan tetapi harta akhirat itu lebih baik daripada harta dunia. Harta akhirat apa? Yaitu harta orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, orang yang selalu berpuasa dengan baik. Itulah orang-orang yang memiliki harta akhirat, daripada tidak mempunyai harta sama sekali. Dan yang selanjutnya, apabila kita tidak memperoleh ataupun yang pas-pasan, kegantengannya juga pas-pasan, kecantikannya juga pas-pasan, keturunannya pun orang-orang yang biasa, tidak terlalu mencolok dan menonjol, dan dia mempunyai harta juga tidak terlalu banyak ataupun pas-pasan dalam hidupnya, akan tetapi dia mempunyai dini, dia mempunyai agama. Karena agamanya lah dia mempunyai amal perbuatan yang baik. Karena agamanya lah dia mempunyai hati yang baik. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah, di mana saja berada, bahwasanya orang-orang yang memiliki agama yang mantap, walaupun kurang cantik, walaupun kurang ganteng, dia akan mempertahankan berumah tangga karena agamanya. Ketahuilah, dengan agama juga orang-orang keturunan yang tidak bagus akan menjadi baik karena banyak dia mendalami ilmu-ilmu agama dan mengamalkan agama. Dan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai harta, dengan agama dia akan memperoleh rezeki halalan thayyibah, yang halal dan baik untuk mengarungi kehidupannya dalam rumah tangga. Dengan demikian pendengar FM rahimakumullah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya, hanya dengan kekuatan Allah lah orang-orang yang hanya sedang kegantengan dan kecantikannya, dengan tidak mempunyai harta yang berlimpah ruah dan hanya keturunan yang biasa-biasa, orang tersebut akan menjadi bahagia hidup di atas dunia maupun akhirat. Karena apa? Karena agamanya lah. Pendengar FM rahimakumullah, di mana saja berada, untuk itu sekali lagi kami menekankan, carilah pasangan hidupmu, carilah jodohmu, dan anjurkan kepada anak-anak kita, carilah jodohnya orang-orang yang mempunyai agama. Karena agama dia bisa mempunyai harta, karena agama dia bisa menjadi keturunan yang baik, dan karena agamalah dia akan bisa menjadi cantik seperti bidadari dan ganteng seperti bidadara, kalaupun ada bidadaranya. Pendengar FM rahimakumullah, di mana saja berada, demikianlah tausiah kita di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.